Datang lagi ke KPK, aksi jilid 3. Hana urusan. Hidup KPK. Hidup Aceh. Tangkap koruptor. Baik teman-teman sekalian, hari ini prokes. teman-teman Prokes sekalian, tetap dijaga. aksi ini hari ini Prokes tetap dijaga. aksi menyelamatkan Aceh dari para koruptor. Tangkap koruptor Aceh. Gubernur Aceh harus bertanggung jawab terkait kemiskinan di Nanggro, Aceh Darussalam. Ayo teman-teman sekalian, merapat lagi. Barisan, rapatkan barisan. Bagi dia. Gimana dong? Gede ya beta. Oke, mainkan. Mainkan. Mari teman-teman. Salim leh. Hari ini kami datang kembali ke Gedung Merah Putih ini. Di mana sebelumnya seperti janji kami akan melakukan aksi berjilid-jilid apabila mereka tidak transparan terhadap Pak, nama koordinatornya siapa? Nazarullah. Nazarullah. Iya. Oh iya, Pak? Iya. minggu kami break dalam melakukan aksi ini. Adanya tanggapan dari jubir KPK. Akan tetapi sejauh ini kami lihat belum ada tindak lanjut dari KPK. Maka kami rasa bahwa kami harus turun lagi ke sini untuk membantu KPK agar tetap bergaris konsisten. Hidup KPK! Kami masih seperti sebelumnya, wahai Bapak KPK. Kami rakyat Aceh masih menunggu hasil penyelidikan yang sudah diselidiki oleh KPK di Aceh beberapa waktu lalu. Kami mohon kepada KPK agar dinas-dinas di Aceh tetap terus dipantau. Selain para pejabat di kantor gubernur, karena kami takut juga dinas-dinas di Aceh ada juga yang mempermainkan uang rakyat. Hidup rakyat Aceh! Kami lihat dinas-dinas di Aceh seakan tidak mempedulikan terhadap kondisi rakyat Aceh. Benar. Di mana kita lihat akhir-akhir ini dinas-dinas Aceh membelanjakan fasilitas mewahnya dengan tidak melihatkan bagaimana keadaan rakyat Aceh sebenarnya. Wahai Bapak KPK, kami menunggu. Kami masih menunggu transparansi dari KPK. Kami tidak puas dengan apa yang ditanggapi oleh KPK kemarin. Hidup rakyat Aceh! Hidup KPK! Mainkan. Hey bro. Lagi apa? Baik mentok yang mana ya? Oke. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari aksi yang ketiga, aksi jilid 3. Kita masyarakat Aceh, kita pemuda Aceh, kita rakyat Aceh, kita langsung datang ke KPK hari ini. Hari ini adalah hari ketiga, yaitu aksi jilid 3 yang kita lakukan. Bahkan kita siap turun setiap Senin ke KPK
jika KPK tidak menetapkan tersangka terkait penyelidikan yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu. Tangkap! Teman-teman sekalian, hari ini kita datang menyampaikan aspirasi rakyat Aceh, menyampaikan segenap tangisan rakyat Aceh terkait dengan kondisi Aceh saat ini. Teman-teman sekalian, kita hari ini datang dengan keringat, kita datang hanya untuk kepentingan rakyat Aceh. Kita berjuang untuk segenap rakyat Aceh yang di sana juga tertidur lelap akibat pemerintah memberi rakyat Aceh obat bius agar rakyat tertidur dari keterpurukan kemiskinan yang terjadi saat ini. Konyol benar betul. Bapak KPK jangan tidur. Konyol betul. Saat ini Aceh menjadi provinsi termiskin se-Sumatera. Bahkan 4 tahun berturut-turut Aceh menjadi peringkat pertama. Peringkat pertama Pak KPK. Harusnya kami marah. Apakah kami harus kembali angkat senjata? Kami itu, orang tua kami mau berdamai dengan NKRI karena kami, orang tua kami percaya bahwa NKRI bisa menyejahterakan rakyat Aceh. Namun, Tangkap! Bapak KPK, saat ini orang tua kami, orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perdamaian GAM dan NKRI, yaitu Nova Iliansyah, Gubernur Aceh saat ini, berkhianat kepada rakyat Aceh. Dia ikut menggelapkan, bahkan ikut menyelewengkan uang rakyat. Bahkan KPK, kami melihat KPK menutup mata terhadap hal ini. Kami tahu hari ini segenap rakyat Aceh dibungkam. Siapapun yang meneriakkan tangkap koruptor, besok atau lusa dibuatnya undang-undang ITE, ditangkap para teman-teman aktivis. Saya menyatakan kita harus lawan. Kita jangan pernah takut di penjara bagi aktivis itu biasa. Hanya demi melawan kezaliman pemerintah zalim yang telah membuat Aceh miskin. Teman-teman sekalian, apakah kalian masih bersemangat besok atau lusa? Semangat teman-teman, luar biasa. Saya bangga kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman semua yang ada di Aceh akan terus melakukan aksi mengawal KPK RI. Dan saat ini kami dengar, kami duga KPK RI juga telah kemasukan angin, bahkan menerima amplop dari mereka itu. KPK, kami yakin KPK masih tidur. KPK itu pasti merah putih, bukan merah putih hitam yang telah menodai NKRI. Kami ini datang dengan merah putih. Kami hari ini merah putih, tidak lagi merah putih hitam. Hidup rakyat Aceh. Hidup rakyat Aceh. Teman-teman sekalian, kita tahu beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Bapak KPK dengan gagah entah punya maksud apa, mereka beberapa bulan yang lalu turun ke Aceh langsung ke kapal Aceh Hebat 1, kapal Aceh Hebat 2, kapal Aceh Hebat 3. Mereka entah mengotak-atik menyelidiki terkait kasus korupsi yang terjadi di sana, entah mengambil amplop. Kita tidak tahu itu teman-teman sekalian. Semoga mereka turun bukan mengambil amplop dan hanya menghabiskan SPPD pribadi. Kita ini adalah penerus bangsa masa akan datang, teman-teman sekalian. Hidup pemuda Aceh. Hidup pemuda Aceh. Bapak KPK, hari ini adalah hari aksi yang ketiga kami turun ke KPK karena mengingat KPK kemarin memberi tanggapan oleh jubir KPK. Tanggapan yang diberikan oleh jubir KPK itu sangat datar. Kami dibuat seperti anak kecil yang tidak paham apa-apa. Mereka memberikan jawaban yang sangat datar. Kami ini orang-orang berpendidikan Pak KPK. Kami ini
di Aceh itu saat ini menjadi negara provinsi termiskin. Padahal dana otsus yang diluncurkan oleh Republik Indonesia kepada Aceh itu sangat banyak. Bahkan kemarin tahun lalu itu Provinsi Aceh mengembalikan uang ke negara sebanyak 4,7 miliar. Begitu bodohnya Gubernur Aceh. Oke teman-teman sekalian, aksi ini kita akan terus melanjutkan. Saya akan serahkan aksi ini kepada orator selanjutnya, yaitu abang kita, dan itu orator hebat dan aktivis hebat yang juga tidak kalahnya adalah lulusan sarjana ilmu politik. Beliau akan terus menyampaikan aspirasi rakyat. Abang Awi saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang bersedia menjadi bahagian dari pengawal perdamaian. Kenapa saya katakan demikian? Wahai Bapak KPK, ini penting menjadi catatan bagi saudara. Dana otsus adalah uang darah, Pak. Saya ingatkan kembali bahwa dana otsus itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu hasil dari peperangan 32 tahun yang berbayar dari angkutan dagangan Indonesia pada 2005. Dan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh pada tahun 2006. Maka adanya dana otsus itu ada. Ini penting kebijakan. Bapak KPK, jangan sampai Presiden Republik Indonesia disalahkan gara-gara mereka melindungi oknum-oknum yang telah menjadi koruptor di Aceh. Ingat Pak KPK, gagalnya dana otsus akan mengakibatkan dan akan terancamnya perdamaian di Aceh. Dana otsus diberikan untuk mengawal perdamaian, kemudian mensejahterakan rakyat Aceh, bukan untuk oknum-oknum yang ingin merampok dana otsus itu. Dana otsus uang darah, ini perlu catatan penting bagi Bapak KPK. Bila otsus gagal, Bapak perlu ingat begitu banyak anak-anak yatim yang ayahnya korban di masa konflik. Nanti dia akan mempertanyakan, Pak. Mereka sekarang sudah besar, Pak. Mereka bisa jadi mengangkat senjata, menanyakan kembali kepada ayah saya. Mereka akan bangkit kembali ayah saya berjuang untuk sejahtera rakyat Aceh. Maka jangan sampai dengan melindungi oknum-oknum perampok di Aceh yang memegang dana otsus, kemudian Aceh kembali ke ranah konflik. Bapak Presiden yang terhormat, Jakarta sudah adil. Jakarta sudah menaikkan kewajibannya untuk mengawal perdamaian Aceh melalui UUPA, kemudian melalui dana otsus. Perlu Bapak Presiden bertegas bahwa dana otsus saat ini belum mampu mensejahterakan rakyat Aceh. Rakyat Aceh berada di peringkat 5 termiskin di Indonesia. Bapak Presiden, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak. Dana otsus itu adalah uang yang diberikan sebagai imbalan dari perdamaian. Uang yang untuk diberikan untuk rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh. Jangan sampai gara-gara oknum-oknum tersebut kemudian kita berkonflik kembali. Makanya KPK adalah penegak hukum yang akan memberantas semua korupsi. Tujuh, penetapan tersangka apabila benar bahwa dalam penyelidikan kemarin ada oknum-oknum yang terlibat dalam penggunaan dana otsus. Kawan-kawan semua, ini penting bagi kita. Kita adalah orang-orang yang cinta damai. Makanya kita datang ke sini, Pak. Kita mengawal perdamaian. Mengawal dana otsus. Mengawal dana otsus adalah bagian dari mengawal perdamaian, Pak. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang senantiasa di sini membantu kami menjaga prokes dan sebagainya. Oh, mana nih? Hai, apa ini? Bentar lagi ya. Saya kasih waktu 2 menit lagi bang untuk penutupan bang. Oke. Saya kasih dulu. Oke. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah aksi ketiga ini disambut baik oleh KPK RI.
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam untuk menyampaikan dan menyerahkan petisi kita. Petisi kita yang akan disampaikan langsung kepada pimpinan KPK RI. Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Kami menginginkan hari ini KPK tidak mencederai perdamaian KAP dan RI. Tidak mencederai perdamaian yang pernah berdarah-darah itu dengan korupsi yang merajalela di negara Nangro Aceh Darussalam. Tangkap koruptor di Aceh. Oke, teman-teman sekalian, kita suarakan sama-sama. Tangkap koruptor! Tangkap koruptor di Aceh! Tangkap koruptor di Aceh! Kita akan konsisten setiap Senin. Kita akan ke Gedung Merah Putih ini, teman-teman sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian, kita sampaikan aspirasi kita hari ini. Mungkin sudah cukup sampai di sini. Akan ada teman-teman lain yang akan juga melakukan menyampaikan aspirasi. Kita akan masuk ke dalam gedung KPK. Baik teman-teman, kita rapatkan dulu untuk foto dulu untuk dokumentasi. Jar. Kembali le, foto-foto le. Kembali.